Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang comparison degree ya. Comparison degree ini disebut juga dengan derajat perbandingan ya. Jadi comparison degree atau derajat perbandingan ini adalah membandingkan sesuatu benda dengan benda yang lain. Ya, jadi ada minimal dua benda. Yang satu benda itu dibandingkan dengan benda yang lain. Nah, comparison degree atau derajat perbandingan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah positif. Positif itu adalah perbandingan yang sama. Jadi bendanya ada dua. Benda yang satu memiliki sesuatu yang sama atau bersifat sama dengan benda yang kedua. Kemudian komparatif. Komparatif ini perbandingan lebih. Bendanya juga ada dua. Benda pertama lebih titik-titik daripada benda yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah superlatif. Superlatif ini perbandingan paling. Jadi minimal bendanya ada tiga. Benda pertama paling apa daripada beberapa benda, minimal tiga. Nah, kemudian untuk yang perbandingan positif, yang A, ini adalah perbandingan positif atau perbandingan sama atau setara ya. Itu rumusnya ada dua. Yang pertama menggunakan S diikuti adjektif atau adverb diikuti S. Contoh, Rian is as big as John. Artinya adalah Rian sebesar John. Rian sama besarnya dengan John. Nah, rumusnya adalah S. Nah, ini S. Nah, ya. Kemudian adjektif atau adverb diikuti S lagi. S. Ya. S. Adjektif atau adverb ini adalah adjektif. Adjektif itu kata sifat ya. Jadi adjektif itu merupakan kata sifat, sedangkan adverb keterangan ya. Nanti kita akan bahas mana adjektif mana adverb. Yang pertama rumusnya S diikuti adjektif atau adverb diikuti S. Kemudian yang kedua, the chair is as black as the table. Artinya adalah kursi itu sehitam meja itu, atau kursi itu memiliki sifat sama hitamnya. Nah, ini S, ini juga S. Black ini merupakan adjektif, big ini merupakan adjektif, kata sifat, bersifat besar, bersifat hitam. Bendanya ada dua, kursi dan meja. Sifatnya sama-sama hitam. Nah, kemudian yang terakhir, Indra runs as slowly as Jim. S, ya, ini adjektif atau adverb ini? Ini merupakan adverb, ya, keterangan. Nah, jadi kapan menggunakan adjektif, kapan menggunakan adverb, bedanya adalah seperti ini. Adjektif itu merupakan kata sifat. Ini catatannya ya. Adjektif itu merupakan kata sifat yang menunjukkan sifat. Contohnya hitam, hitam ini ya, besar bersifat. Kemudian adverb, adverb itu keterangan ya. Adverb digunakan ketika ada verb ya. Adverb ada verb. Di kalimat ketiga ini, verb itu adalah kata kerja. Indra runs. Nah, ini yang merupakan verb ya. Maka isinya adjektif atau adverb? Adverb, karena adverb digunakan ketika ada verb. Ini verb runs. Bagaimana cara membentuk adverb? Ya, adverb itu keterangan dibentuk dengan cara adjektif diikuti ly. Slow ini adjektif ditambahi ly, slowly menjadi adverb. Adverb dibentuk dengan cara adjektif ditambahi ly. Ya. Adjektifnya slow ditambahi ly menjadi adverb. Slow artinya pelan, slowly artinya dengan
pelan. Kapan menggunakan adverb? Ketika ada verb. Ini verbnya. Yang kalimat satu dan kedua tidak ada verb. Rian is, tidak ada verbnya. The chair is, tidak ada verbnya. Yang ketiga baru Indra runs. Indra berlari sama dengan lambatnya dengan Jim. Ya, jadi adverb itu dibentuk dengan cara adjektif ditambahi ly. Kecuali nih, good itu adverbnya well, bukan goodly, tidak ada goodly. Yang kedua, fast, soon, hard, late itu adverbnya tetap. Jadi fast ini adjektif, adverbnya tetap fast. Soon ini adjektif, adverbnya juga tetap soon. Kemudian hard ini adjektif, adverbnya juga tetap hard. Late juga begitu, tetap late. Nah, ini yang pertama, menggunakan s diikuti adjektif atau adverb diikuti s. Kapan menggunakan adjektif, kapan menggunakan adverb? Adverb digunakan ketika ada verb. Ketika tidak ada verb, maka isinya adalah adjektif. Adjektif kata sifat, adverb kata keterangan. Caranya membentuk adverb ini dari adjektif ditambahi ly, kecuali ini tadi. Good menjadi well, ya, fast, soon, hard. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua untuk perbandingan sama atau positif adalah the same diikuti oleh noun diikuti oleh s. Bedanya dengan tadi, kalau yang dibandingkan adjektif atau adverb maka depannya s. Tapi kalau yang dibandingkan adalah bendanya, ya, depannya adalah the same, belakangnya s. Contohnya, Tony has the same age as John. Nah, ini the same, kemudian diikuti oleh s. Ini usia, ini adalah benda, bukan sifat. Tony memiliki usia yang sama dengan John, bukan sifat. Kalau sifat, ya, kalau sifat pakai s diikuti s. Boleh nih, Tony s yang s. Nah, boleh. Tony sama mudanya dengan John. Sifat, ini sifat. Atau sama tuanya dengan John, as old as, boleh. Tapi kalau yang dibandingkan usia, benda, depannya bukan s lagi, bukan s seperti ini, tapi the same. Tony memiliki usia yang sama, umur atau usia yang sama dengan John. Sama dengan contoh selanjutnya, the book has, buku itu memiliki the same color as the pen. The same, ya. Color ini merupakan noun atau kata benda, warna yang sama dengan pulpen itu. Ya. Jadi seperti ini untuk perbandingan positif atau perbandingan sama atau setara. Dalam bahasa Inggris positif, dalam bahasa Indonesia sama atau setara. Bendanya dua, memiliki sesuatu yang diperbandingkan sama. Bisa adjektif atau adverb, rumusnya seperti tadi, atau benda, rumusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah yang B, yaitu perbandingan yang namanya komparatif dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia disebut perbandingan lebih. Jadi ada benda sebanyak dua, ya, bendanya jumlahnya dua. Benda pertama lebih titik-titik daripada benda kedua. Rumus yang pertama, adjektif, kata sifat atau adverb, ditambah er, ditambah than. Catatannya, ketika adjektif atau adverbnya one syllable atau satu suku kata. Contoh, Rini is smaller than Susi. Nah, bendanya berapa? Dua, Rini sama Susi. Benda pertama Rini, smaller. Smaller ini apa? Small ini artinya kecil. Ya. Ditambahi er, nah ini er, ditambahi than. Kenapa kok ditambah er sama than? Karena small ini merupakan kata sifat
yang suku katanya hanya satu, small, satu suku kata, maka ditambahi er dan then. Artinya Rini lebih kecil daripada Susi. Kemudian yang kedua, the book is cheaper than the bag. Ini ada spasinya di sini. Ya. Buku ini cheap itu artinya murah, karena cheap ini satu suku kata, maka ditambahi er, ditambahi then, artinya menjadi buku ini lebih murah daripada tas itu. Ya, sorry, the book is cheaper than the bag. Buku itu lebih murah daripada tas itu. Bendanya berapa? Dua, buku dan tas. Benda pertama lebih murah. Ya. Karena murah atau cheapnya ini satu suku kata, maka rumusnya ditambahi er, kemudian ditambahi then. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir untuk rumus pertama, bagian perbandingan lebih atau komparatif ini. Andi works faster than Dino. Artinya apa? Andi bekerja faster than Dino, lebih cepat. Fast ini adverb apa adjektif? Fast ini merupakan adverb. Loh, kok tidak ada ly-nya? Nih, adverb fast, soon, hard, and late itu tetap. Jadi bentuknya adjektif dan adverbnya sama. Sehingga Andi bekerja lebih cepat daripada Dino. Ini jelas adverb. Kenapa? Karena ada verb. Ya. Adverb tadi ya digunakan ketika ada verb, adverb. Di kalimat ini Andi bekerja, ada verbnya, berarti isinya adverb, lebih cepat ya. Cepat, jadi lebih cepat. Cepat ini dengan cepat ya daripada Dino. Loh, ternyata Andi bekerjanya lebih cepat, dan ini adverbnya satu suku kata, fast, maka ditambahi er dan diikuti oleh then. Jadi faster than Dino. Artinya Andi bekerja lebih cepat daripada Dino. Kalau adjektif atau adverbnya satu suku kata, ya tinggal ditambahi er sama then. Kemudian yang kedua, yang pertama, rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. More diikuti adjektif atau adverb, kemudian diikuti oleh then. Ini jika catatannya adjektif atau adverbnya at least two syllables, setidaknya dua suku kata, berarti minimal dua suku kata. Contoh yang pertama, this book is more expensive than that shoes. Buku ini, nah, bendanya berapa? Dua, buku dan sepatu. This book, buku ini, that shoes, sepatu itu. More expensive, lah ini lebih mahal. Kenapa pakai more? More karena expensive ini berapa suku kata? Expensive, tiga suku kata. Jadi depannya ditambahi more, belakangnya ditambahi then. Ya. Jadi bendanya dua, yang dibandingkan bendanya dua, kemudian faktor pembanding mahal. Mahal bahasa Inggrisnya expensive, dihitung 1, 2, 3, tiga suku kata. Expensive dibaca tiga suku kata, maka pakai rumus yang kedua. More, nih, terus adjektif atau adverbnya, nih, kemudian ditambahi then. Kenapa pakai yang ini? Karena ini ada tiga, setidaknya dua suku kata, pakai rumus yang kedua. Kalau rumus yang pertama, kalau satu suku kata. Kemudian yang kedua, Indri dances more attractively than Susan. Nah, ini adverb. Kenapa? Karena ada verb. Ini verbnya.
Indri, menari, kata kerja kan, mengerjakan sesuatu. Attractively, berapa suku kata? Dibaca. Attractively. Ada 4. Attractively, 4 suku kata. Maka pakai yang rumus pertama atau yang kedua? Pakai yang kedua, karena yang pertama kalau 1 suku kata, yang kedua setidaknya 2 suku kata, ini 4. Maka depannya ditambahi more, seperti ini. Kemudian belakangnya ditambahi then, seperti ini. Ya. Indri menari lebih atraktif atau dengan lebih atraktif daripada Susan. Then ini artinya daripada. Ya, jadi superlatif yang ketiga nanti bukan daripada lagi, tapi paling. Nah, kalau ini komparatif, perbandingannya lebih, bendanya ada 2. Benda pertama lebih apa daripada benda kedua, rumusnya ada 2 ini. Kalau pakai rumus ini 1 suku kata adjektif atau adverbnya, kalau pakai rumus ini adjektif atau adverbnya 2 suku kata. Bisa dihitung sendiri-sendiri adjektif atau adverb yang digunakan apa, kemudian berapa suku kata, kemudian pakai rumus yang mana. Kemudian yang ketiga, perbandingan superlatif. Perbandingan superlatif ini merupakan perbandingan paling. Jadi benda pertama atau benda yang disebutkan itu paling apa di antara benda-benda yang lain. Berarti minimal 3. Harusnya ada 3 benda yang disebutkan itu paling apa. Gitu. Rumusnya adalah the diikuti adjektif atau adverb, kemudian diikuti est. Dengan catatan kalau adjektif atau adverbnya 1 suku kata, seperti yang tadi. Contoh, John is the biggest student in this class. John adalah, lah ini rumusnya, the adjektifnya big, berhubung 1 suku kata, big hanya 1, ditambah est. The biggest artinya John adalah ya, the biggest student, ini siswa paling besar di kelas ini. Nah, bendanya kan banyak. Ada 1 kelas, John ini siswa yang paling besar. Kemudian yang kedua, the pencil, pensil itu is the shortest among our pencils. Pensil itu the shortest, lah digunakan lagi the adjektifnya short. Short ini berapa suku kata? 1 suku kata short. Adjektif 1, depannya ditambahi the, belakangnya tambahi est. Shortest, paling pendek. Among ini diantara our pencils, pensil-pensil kami. Jadi pensil yang ini itu paling pendek di antara pensil-pensil kami yang lain, pensil-pensil kita yang lain. Kemudian yang kedua, ini the most diikuti adjektif atau adverb. Ya, rumus yang kedua, ini tadi rumus yang pertama, kalau suku katanya 1. Sedangkan ini rumus yang kedua, kalau catatan, kalau bagaimana? At least 2, ya, setidaknya 2 suku kata. Setidaknya 2 suku kata. Berarti minimal 2. Contohnya, the ring, cincin itu is the most expensive among all jewelries here. Cincin itu ya, expensive, berapa suku kata? Cincin itu paling mahal. Ya. Adjektif atau adverbnya expensive. Expensive, 3 suku kata. Maka depannya ditambahi the most. Nih, the dan most, the most. Cincin itu paling mahal di antara seluruh perhiasan di sini.
Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, Rian sits, Rian duduk, ya, the most comfortably, paling nyaman, dengan paling nyaman. Comfortably, 4 suku kata menggunakan rumus yang kedua. Kalau yang pertama 1 suku kata, ini 4, maka menggunakan rumus yang kedua. Ini depannya ditambahi the most, Rian duduk. Nah, ini adverb apa adjektif? Adverb karena ada verb. Sits ini verb, maka ini adverb. Adverb digunakan ketika ada verb. Of all participants, dari seluruh peserta. Jadi dari semua peserta, Rian ini duduk yang paling nyaman. Ya, begitulah aturan penggunaan perbandingan positif. Ini positif. Kemudian perbandingan komparatif, kemudian perbandingan superlatif. Kemudian catatan yang terakhir, yang pertama, adjektif berakhiran dengan huruf Y, ya. Walaupun 2 suku kata, maka ikut aturan yang 1. Contoh, isi, berapa suku kata? Isi 2, isi 2, ya, 2 suku kata, maka ikut yang 1 karena berakhiran dengan Y. Ini artinya mudah. Lebih mudahnya bagaimana? Menjadi easier, lebih mudah. Nah, pakai aturan yang 1 ditambah ER. Kemudian paling mudah menjadi Y-nya tadi berubah menjadi I, jadi I. Kemudian happy, berapa suku kata happy? Happy 2 suku kata. Karena berakhiran Y, maka menjadi seperti 1 suku kata, menjadi happier, lebih bahagia. Paling bahagia menjadi happiest. Jadi I, jadi I, jadi I, jadi I. Nah, seperti itu. Ini untuk adjektif yang berakhiran dengan Y. Kemudian yang kedua, ini bentuk yang tidak beraturan, ya, tidak sesuai aturan yang seperti tadi. Ada yang pertama, ada good, ini artinya bagus. Kemudian little, kemudian bad, kemudian much atau many, artinya banyak. Bad ini tadi artinya buruk. Kemudian yang terakhir ada far, artinya lebih jauh. Kalau good ini bukan gooder, melainkan better, ini artinya lebih baik. Kalau paling baik, best. Kalau little ini sedikit, ya, lebih sedikit artinya less. Paling sedikit, least. Gini, seperti ini tadi. At least berarti paling sedikit 2 suku kata. Nah, ini least, ini paling sedikit. Little ini sedikit, less lebih sedikit, least lebih sedikit. Kalau bad ini buruk, ya, kalau lebih buruk bukan better tapi worse. Ini artinya lebih buruk. Kemudian paling buruk, worst pakai T, ya, ini paling buruk, ya. Jadi tidak ikut seperti ini. Kalau many atau much, much atau many, much ini banyak untuk benda yang tidak bisa dihitung. Kalau many juga banyak untuk benda yang bisa dihitung, menjadi more, menjadi most.
seperti ini. Ya, kalau far ini artinya jauh, berubah menjadi lebih jauh, apa? Komparatifnya atau perbandingan lebihnya, farther atau further. Ya, yang ini pakai A, ini yang pakai U. Bedanya apa? Kalau yang pakai A, farther, untuk jauh yang bisa diukur. Contohnya jarak rumahmu dengan sekolah lebih jauh daripada jarak rumahku dengan sekolah. Bisa diukur ini yang pakai jarak. Ya, kalau ini jarak di antara kita semakin jauh, itu merupakan jarak yang tidak bisa diukur. Kemudian paling jauhnya berubah menjadi far, thus atau for thus. Ya, yang A ini yang jarak yang bisa dihitung, farthest berarti paling jauh. Kalau furthest ini jarak paling jauh tapi tidak bisa dihitung. Ya. Sampai saat ini kira-kira untuk pelajaran comparison degree sudah cukup. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Kita belajar bersama-sama memahami beberapa pelajaran dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.